Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Malvis Windows. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat WordPress ya. Ada 8 langkah untuk membuat blog WordPress, yaitu yang pertama install WordPress, yang kedua mengelola dashboard WordPress, install tema WordPress, install plugin, posting artikel, membuat halaman WordPress, optimasi WordPress, setting keamanan WordPress. Agar lebih jelas, berikut ini penjelasan beberapa poin untuk membuat blog menggunakan platform WordPress. Langkah pertama, kita harus menginstal ya aplikasinya. Menginstal WordPress dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik otomatis maupun manual. Berikut adalah cara memasang WordPress menggunakan auto installer dari aplikasi tersebut ya. Cara ini adalah yang paling mudah, yaitu menggunakan fitur auto install website WordPress, dan sebenarnya Anda bisa langsung mendapatkan fitur tersebut dengan mencentang kolom gratis ya, auto install. Ya, ini dia panduannya auto install. Kita download dulu aplikasinya, terus kita setting ya, checklist auto install yang website. Klik selanjutnya. Setelah berhasil diinstal, kita login ya sebagai member area. Jika sudah membuat akun, Anda bisa login di sebelah pojok kanan atas. Ya, itu dia. Pilihan menu hosting dan domain. Ya, itu dia ya. Yang di kotak merah ada tanda panah. Terus kita pilih hosting. Klik hosting yang ingin Anda install dengan website WordPress. Ya, itu dia. Di personal for bawah sekali ya. Langkah yang keempat, install WordPress. Pilih install website untuk memasang WordPress secara otomatis ke akun hosting Anda. Di pojok paling sebelah kanan paling sudut ya. Di situ. Setelah itu klik install. Isi data seperti domain Anda ya. Silakan diisi, judul websitenya apa, misalnya website sharing mahasiswa, deskripsi website, tempat bertukar pikiran mahasiswa se-Indonesia, admin user, misalnya nama Anda ya, boleh ketik password, terus klik install. Isi data-data yang diminta dari domain, judul website, deskripsi website ya. Terus klik install. Langkah yang kedua, mengelola dashboard WordPress. Setelah sukses memasang WordPress, langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah membuka dashboard atau dashboard WordPress. Melalui dashboard WordPress, Anda bisa mengelola website Anda dengan mudah, dari mengganti tema, menambah plugin, menambah halaman, hingga menerbitkan blog post, maksudnya menerbitkan blog post. Cara membuka dashboard WordPress tidak sulit. Anda hanya perlu menambahkan WP admin di belakang domain Anda ya. Misalnya www.namaanda.com/WP strip admin. Setelah itu di layar akan muncul seperti ini. Perhatikan ya, seperti ini ya. Masuk ke username dan password yang sudah Anda buat ketika menginstal WordPress. Di langkah sebelumnya, jika login Anda sukses, akan muncul dashboard seperti di bawah ini. Perhatikan, tuh tanda panahnya. Di sini ya, di sebelah kiri ya. Perhatikan nomor 2.
Yang nomor 1 klik new ya kalau mau yang kedua di sini ada icon-iconnya ya, seperti post, media, page, komen, kontak. Di sini untuk mengedit ya plugin. Ini tuh cara-caranya. Ya, di situ terus masuk ke langkah ketiga, memasang tema WordPress. Masuk tema WordPress. Setelah Anda sudah paham tentang bagian-bagian dashboard WordPress, selanjutnya Anda bisa memasang tema WordPress melalui dashboard tersebut di bagian menu navigasi ya, atau appearance. Di situ, di sini ya. Di sini banyak sekali temanya. Silakan Anda sesuaikan dengan tema website Anda ya di WordPress ini. Yang langkah keempat, install plugin. Setelah memasang tema yang Anda inginkan, Anda juga perlu memasang plugin untuk meningkatkan kinerja WordPress. Plugin yang tersedia di WordPress sangat banyak. Tinggal Anda pilih aja ya. Next, lanjut. Udah gitu ke tahap merangkum plugin ya. Merangkum plugin wajib Anda install ya ketika pertama kali membuat WordPress. Berikut plugin yang harus ada di WordPress Anda ya. Pluginnya seperti Google XML Sitemaps, berguna untuk membuat sitemap website sehingga mesin pencari bisa lebih mudah melakukan crawl konten-konten di website Anda. Setelah itu Anda menginstal plugin Yoast SEO. Itu fungsinya memiliki pengguna yang lebih banyak jika dibanding plugin SEO lainnya. Saat artikel ini mencapai dari 5 juta instalasi aktif ya. Setelah itu contact form 7. Fungsinya untuk mengelola lebih banyak dari satu form kontak ya. Langkah kelima, cara posting artikel. Untuk membuat post baru di WordPress, buka add new di bawah post atau pilih new post toolbar bagian atas. Setelah itu akan muncul editor blog post yang disertai berbagai fitur. Klik judul post terlebih dahulu, kemudian ketik konten post yang pada area yang telah disediakan. Jika ingin memformat teks, gunakan opsi toolbar. Toolbar tersebut hampir sama dengan toolbar yang Anda gunakan di MS Word atau teks editor populer lainnya. Di sisi kanan halaman, Anda akan melihat semacam meta box. Tiap box memiliki fungsi khusus. Setelah itu Anda klik publish. Di sini Anda dapat mengubah status dan visibilitas post. Buatlah jadwalnya dengan mengklik tombol publish. Jika ingin menghapus post, klik tombol move to trash. Kategoris. Setelah dipublish, masuk ke kategoris. Pada box ini Anda dapat menentukan kategoris post yang lebih spesifik. Bahkan Anda bisa membuat kategori baru dengan mengklik tombol add new categories. Setelah itu, teks. Mempermudah Anda untuk menambahkan teks baru dengan cepat. Fitur image. Anda dapat menentukan fitur image untuk post di sini ya. Selanjutnya, langkah yang keenam, cara membuat halaman. Halaman WordPress adalah konten statis yang tidak terjadwal seperti about us dan contact us. Halaman tidak memiliki kategori dan tag. Bagaimana cara membuatnya? Berikut langkah-langkahnya. Yuk disimak. Yang pertama, optimasi WordPress. Cara membuat WordPress tidak berhenti pada instalasi dan menerbitkan konten saja, tetapi juga bagaimana cara mengoptimalkan kinerjanya. Dengan begitu, artikel-artikel Anda akan sering berada di posisi teratas hasil pencarian Google. Website tidak loading lama dan memperoleh pengunjung lebih banyak tentunya. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, install caching. Lagi-lagi Anda perlu memasang plugin ya. Di poin sebelumnya Anda sudah memasang plugin untuk SEO, yaitu
UAC SEO. Kali ini plugin yang perlu Anda install untuk optimasi WordPress adalah plugin caching. Plugin caching berguna untuk membuat versi statis dari website Anda dan mengirimkan sehingga website bisa loading lebih cepat. Yang kedua, optimasi permalink. Secara default, WordPress menghasilkan struktur permalink yang cukup panjang. Struktur default tersebut berupa tanggal serta nama URL. Contohnya seperti bawah ini ya. Panjang. Tuh dia. Permalink yang disukai oleh Google mengandung judul atau keyword. Kemudian permalink yang lebih pendek akan memberikan forma yang lebih baik lagi ya ketika menentukan permalink. Kami menyarankan agar Anda menggunakan post name. Cara ini akan membuat keyword lebih mudah terlihat ke website Anda tampil di Google. Seperti ini ya. Anda dapat mengubah permalink melalui dashboard WordPress. Silakan pilih menu setting, permalink, kemudian pilih radio button, post name, dan klik tombol save change untuk menyimpan perubahan. Next, yang ketiga, optimasi gambar. Optimasi gambar juga diperlukan agar website Anda lebih cepat di loading. Mengoptimasi gambar akan membantu website Anda untuk loading lebih cepat karena membuat ukuran gambar yang Anda unggah lebih kecil, tapi kualitasnya lebih sama ya. Yang keempat, aktifkan CDN. CDN adalah sebuah teknologi terbaru sebagai bentuk mirroring konten situs web. Dengan menggunakan CDN, maka konten web kita seperti CSS, image, video, custom script akan dimirror di server cadangan yang terletak di berbagai negara. Setelah itu, mengamankan WordPress. Yang pertama, selalu update WordPress. Update versi WordPress terbaru diperlukan untuk mengatasi celah atau bug sistem versi sebelumnya. Anda bisa melakukan secara langsung melalui halaman dashboard WordPress ketika dapat versi terbaru. Yang kedua, update plugin. Para pengembang plugin selalu berusaha untuk menutup bugs dan hacker. Selalu mencari celah ya. Selalu update plugin Anda ke versi terbaru agar terhindar dari serangan hacker. Yang ketiga, tema juga harus selalu update. Tidak hanya plugin, celah yang sama tentu akan dimanfaatkan oleh para hacker. Silakan cek ketersediaan versi tema terbaru Anda melalui menu Appearance, klik Time pada dashboard WordPress Anda. Yang keempat, hapus plugin yang tidak digunakan. Jangan hanya menonaktifkan plugin yang tidak perlu ya. Hapus plugin tersebut untuk menutup celah bagi para hacker yang meretas website Anda. Yang kelima, buat custom login. Custom login itu otomatis digunakan setelah kita melakukan instalasi dan akan login WordPress tentunya ya. Yang keenam, melakukan backup. Melakukan backup secara berkala sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan ketika terdapat fungsi yang tidak berjalan atau terkena virus. Dibutuhkan waktu yang lama untuk memperbaikinya. Anda dapat melakukan pemulihan dengan cepat dengan cara merestore backup yang telah dibuat. Baiklah, begitulah. Jadi cara-caranya ya. Baiklah, sekian tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.